Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arzuki Fahri Mufazal dengan 3 digit NIM terakhir 165 dari kelas D. Di sini saya akan presentasikan dari mata kuliah pengantar bisnis logistik dengan materi aktivitas pembelian dalam logistik. Dosen pengampunya yaitu Dr. Anda Luluk Fauzia MSI. Baik, di sini langsung saja ke daftar isinya. Di sini kita akan membahas latar belakangnya, tujuan, peran pembelian, definisi pembelian, jumlah pemesanan, dan timing, serta kesimpulannya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di era globalisasi yang semakin kompetitif saat ini, logistik telah berkembang menjadi salah satu komponen penting dalam keberhasilan bisnis. Pembelian merupakan fungsi penting dalam logistik yang memastikan kelancaran pasokan barang, bahan baku, dan jasa dalam persaingan global. Pembelian tidak hanya menjadi aktivitas pengadaan, tetapi juga strategi untuk mengelola biaya, kualitas, dan ketepatan waktu. Pengelolaan pembelian yang efektif membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mempercepat pemenuhan kebutuhan pelanggan, serta menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Melalui pemilihan pemasok yang tepat dan kerjasama yang baik, perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan keuntungan, dan menekan risiko dalam rantai pasok. Dengan demikian, pembelian menjadi komponen yang strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Seperti yang kita tahu, aktivitas pembelian sangat penting di dunia bisnis saat ini. Banyak orang yang hanya menganggap pembelian sebagai proses membeli saja. Tetapi sebenarnya lingkup pembelian jauh lebih luas. Pembelian itu merupakan bagian inti dari rantai pasok yang menentukan kelancaran proses produksi dan distribusi. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mengelola pembelian yang efektif akan mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. Pembelian saat ini bukan hanya tugas administratif, tetapi juga strategi penting bagi perusahaan untuk bersaing di pasar di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, salah satu fungsi manajemen secara langsung meningkatkan daya saing perusahaan adalah pembelian. Perusahaan mampu mengelola pembelian dengan benar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam hal harga, kualitas, dan kecepatan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pembelian harus dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam memenangkan persaingan bisnis. Next, di sini membahas tujuan pembelian. Di sini ada poin-poinnya. Ada 7. Yang pertama itu memperoleh barang dan jasa dengan biaya total serendah mungkin. Yang kedua, menjamin kelancaran aliran barang secara berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan pasokan barang dan bahan baku tetap lancar. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa dengan harga kompetitif. Yang kelima, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang keenam, menjaga ketepatan waktu pengiriman. Yang ketujuh, tidak hanya fokus pada harga, tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelian yang pertama, yaitu memperoleh barang dan jasa dengan biaya total serendah mungkin. Pembelian bertujuan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan dengan harga paling ekonomis, bukan hanya harga beli, tetapi keseluruhan biaya yang terkait seperti biaya pengiriman, penyimpanan, hingga penanganan. Harus ditekan serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya yang kedua yaitu menjamin kelancaran aliran barang dan jasa secara berkelanjutan. Artinya pembelian harus memastikan pasokan selalu tersedia dan tidak terputus. Kelancaran aliran barang dan jasa sangat penting untuk mencegah keterlambatan produksi ataupun layanan sehingga aktivitas perusahaan tetap berjalan dengan stabil.
Yang ketiga, memastikan pasokan barang dan bahan baku tetap lancar. Fungsi pembelian membantu menjaga kontinuitas bahan baku agar proses produksi dan distribusi tidak terganggu. Jika pasokan tersendat, perusahaan berpotensi mengalami penundaan produksi dan kerugian dalam operasional. Yang keempat, mendapatkan barang atau jasa dengan harga kompetitif. Harga yang kompetitif berarti perusahaan tidak membayar terlalu mahal, namun tetap mendapatkan kualitas sesuai standar. Pembelian yang baik dapat bernegosiasi dengan pemasok sehingga memperoleh harga terbaik di pasaran. Yang kelima, memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Artinya, barang dan jasa yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi dan standar perusahaan. Kualitas yang buruk dapat merusak proses produksi, menghambat distribusi, dan menurunkan kualitas produksi akhir. Yang keenam, menjamin ketepatan waktu pengiriman. Menjaga ketepatan waktu pengiriman menjadi faktor penting agar proses bisnis tidak terganggu. Barang yang datang terlambat dapat menyebabkan hambatan produksi atau layanan pelanggan. Yang ketujuh, tidak hanya fokus pada harga tetapi juga kualitas dan ketepatan waktu. Yang artinya pembelian tidak dapat hanya mengejar harga murah. Keputusan pembelian harus mempertimbangkan 3 aspek penting, yaitu harga ekonomis, kualitas sesuai standar, dan pengiriman yang tepat waktu. Ketiga aspek ini menjadi dasar agar operasi perusahaan berjalan tanpa hambatan dan tetap efisien. Selanjutnya yaitu peran pembelian dalam rantai pasok. Peran pembelian dalam rantai pasok dalam nilai berperan menciptakan nilai tambah pada rantai pasok itu sendiri. Kegiatan ini memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli mendukung strategi perusahaan, menjaga kualitas produk akhir, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, pembeli berfungsi sebagai penghubung antara pemasok dan perusahaan untuk memastikan ketepatan jumlah, waktu, serta biaya yang efisien, serta ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada menentukan kualitas dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu mengendalikan biaya. Yang ketiga mendukung inovasi produk. Yang keempat mengelola risiko rantai pasok. Yang kelima ada meningkatkan hubungan dengan supplier. Yang keenam ada mendukung keberlanjutan. Selanjutnya di sini ada definisi pembelian. Pembelian atau purchasing merupakan salah satu aktivitas pendukung dalam value chain, yaitu kegiatan memperoleh input berupa barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas utama, termasuk logistik, inbound logistik, dan logistik keluar. Yang tadi itu logistik masuk, yang ini keluar, yaitu outbound logistik. Pembelian juga didefinisikan sebagai proses akuisisi barang, pekerjaan, dan jasa dari pihak eksternal untuk memastikan kelancaran kegiatan operasional, termasuk transportasi, distribusi, dan penyimpanan dalam sistem logistik. Next. Di sini ada konsep jumlah pemesanan dan timing dalam aktivitas pembelian. Di sini ada jumlah dan waktu pemesanan dalam pembelian, yaitu ada order quantity dan timing, yaitu faktor penting dalam pengelolaan pembelian. Lalu ada AOQ, yaitu Economic Order Quantity, yang itu menentukan jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Selanjutnya ada ROP, yaitu Reorder Point, yang artinya titik minimum persediaan yang menandakan waktu melakukan pemesanan ulang agar stok tidak habis saat menunggu pemasokan. Selanjutnya di sini ada strategi pembelian.
Yang pertama itu ada just in time atau JIT, yaitu pemesanan hanya sesuai kebutuhan saat itu, mengurangi biaya penyimpanan. Strategi ini dikenal juga sebagai hand to mouth buying, yaitu pembelian dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu, pendekatan efektif untuk menekan biaya, khususnya biaya penyimpanan persediaan. Selanjutnya ada forward buying, yaitu strategi ini dilakukan dengan membeli barang dalam jumlah yang lebih dari kebutuhan saat ini tetapi tidak terlampaui kebutuhan masa depan. Strategi ini dapat menarik ketika harga produk diperkirakan akan naik. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut karena sudah membeli barang lebih awal dengan harga yang lebih murah. Namun perlu menjaga keseimbangan antara persediaan yang ada dan potensi keuntungan. Selanjutnya yang ketiga ada speculative buying, yaitu strategi ini melibatkan pembelian barang dalam jumlah yang jauh melebihi kebutuhan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan spekulasi kenaikan harga yang signifikan di masa depan. Yang keempat itu ada strategi campuran. Apabila suatu komoditas memiliki pola harga musiman yang dapat diprediksi, menggabungkan strategi just in time buying dengan forward buying bisa menghasilkan harga rata-rata yang lebih rendah dibandingkan jika hanya menggunakan strategi just in time atau JIT tadi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, pembelian merupakan fungsi strategis dalam logistik karena memastikan ketersediaan barang dan jasa dengan biaya, kualitas, dan ketepatan waktu yang optimal. Peran pembelian sangat penting dalam menghubungkan pemasok dengan operasi logistik, menjaga kelancaran pasokan, dan mengendalikan biaya transportasi, penyimpanan, serta persediaan. Konsep IOQ dan ROP membantu perusahaan menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang efisien. Yang tadi itu ya EOQ dan ROP, yaitu adalah ini economic order quantity dan reorder point. Lanjut, Sementara itu, berbagai strategi pembelian seperti JIT, forward buying, dan speculative buying mendukung penyesuaian terhadap kebutuhan pasar secara keseluruhan. Pembelian yang dikelola dengan baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan memastikan kelancaran rantai pasok secara berkelanjutan. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian dalam materi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.